Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Busan. Hari ini saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif. Nah, sebelumnya saya perkenalan dulu, pasti udah kenal ya. Saya Diana Saputri, saya di sini membawa nama calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Kutai Timur. Lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita belajar kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu pernah nggak menghadapi siswa yang bermasalah? Nah, sering, misalnya terlambat. Misalnya ya, pernah nggak kita tanya gitu, siswa ini tuh terlambat tuh karena apa sih? Enggak ya, langsung itu ada piring kotor, putar balik ke belakang gitu ya. Nah, inilah yang harus kita ketahui tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap orang itu punya kebutuhan dasar. Setiap kesalahan itu ada alasannya. Maka kita sering berdiskusi. Kalau kita berhubungan sama apapun itu, kita tuh harus bisa memaafkan, ya kan? Kayak misalnya kemarin kita diskusi, misalnya sama pasangan, misalnya pasangan kita itu berbuat salah, kita tuh harus bisa memaafkan gitu. Gak ada opsi untuk bercerai, ya kan? Ya kan? Menurut keyakinan agama kita masing-masing kan seperti itu ya. Kita harus punya jiwa yang lapang untuk bisa memaafkan apapun kesalahannya gitu. Begitu juga sama hubungan guru dengan murid gitu. Jadi apapun kesalahan murid kita punya kesempatan untuk bertanya, kenapa kamu melakukan ini gitu. Meskipun kesalahannya berat sekalipun, misalnya dia berkelahi di belakang sana, kemudian kita tahu itu ada kasus perkelahian, kita nggak boleh langsung lepas saja, nggak boleh seperti itu Bapak Ibu. Kita harus datangkan dia yang bersangkutan, yang terlibat dalam peristiwa atau dalam lingkaran kesalahan itu, kemudian kita ajak bicara, kenapa sih kamu melakukan hal itu gitu. Karena tidak mungkin seseorang itu melakukan tindakan tanpa alasan, benar nggak Bapak Ibu? Misalnya satu contoh, ketika berkelahi, kita nggak bertanya anak itu berkelahi karena apa. Ternyata dia berkelahi karena dia membela dirinya yang dibulinya sama temannya. Nah, itu kan sebetulnya satu tindakan untuk mempertahankan diri, meskipun caranya salah. Tapi kan itu tindakan untuk membela dirinya, membela sukunya misalnya, kalau dibully karena perbedaan suku atau agama atau yang lain gitu. Kita nggak tahu masalahnya kan, ya nggak? Tapi kan kita harus bertanya gitu. Bapak Ibu, kalau di pengadilan saja terdakwa itu punya asas praduga tak bersalah ya nggak? Ada kesempatan untuk membela diri. Nah, begitu juga kita sama anak kita gitu. Kita harus memberikan kesempatan pada mereka untuk kenapa sih sampai kejadian seperti itu. Kesalahannya kecil maupun besar tetap harus kita tanyakan. Gak boleh kita punya opsi bahwa yaudah kamu tuh gak bisa diatasi, udah selesai aja, pindah aja kamu sekolah. Bukan seperti itu. Itu kita mematahkan satu hati, satu generasi itu Bapak Ibu. Bayangkan kalau anak itu kemudian keluar dengan kekecewaannya, kemudian dia simpan pemahaman tersebut, kemudian dia sebarkan kepada keturunannya, merusak kita satu generasi Bapak Ibu. Dia satu generasi akan tidak percaya dengan pendidikan. Ya kan? Maka dari itu kita itu harus menjadi pribadi yang pemaaf, yang berlapang dada, yang punya telinga yang lebih banyak mendengar gitu kan. Tuhan ciptakan kita telinga 2, mulutnya 1. Makanya kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Sementara kalau saya ya selama ini kan, saya ini kan juga agak galak dengan tegas. Jadi marah
dulu, baru nanya kenapa gitu kan. Lebih marah-marah dulu gitu. Sebenarnya itu juga koreksi untuk saya. Jadi di budaya positif ini banyak sekali koreksi untuk kelakuan saya sendiri gitu di dalam praktek sehari-hari. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga anak tersebut melakukan kesalahan. Jadi anak itu punya kebutuhan dasar, termasuk kita ya. Kalau kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan satu tindakan untuk menyelamatkan dirinya. Misalnya salah satu contoh ini, anak nyuri bekal temannya. Kita nggak tanya, udah bikin lu mencuri, udah nggak termaafkan. Nah, ternyata di rumah dia itu nggak dibikinin sarapan, nggak dikasih uang saku sama orang tuanya, maka dia mencuri bekal dari temannya. Itu salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Mungkin bisa di next, nah ini bertahan hidup. Untuk memenuhi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Contoh lagi misalnya, dia pinjam baju olahraga temannya, udah lama sampai bertahun-tahun nggak dikembalikan, sampai berbulan-bulan nggak dikembalikan. Ternyata karena dia nggak bisa beli seragam sendiri misalnya. Atau kita sering melihat anak yang berbeda seragamnya atau berbeda sepatunya, nggak ditanya, nggak diapa, lepas sepatumu, cekeran sudah kamu di sekolah. Itu kan sebenarnya nggak tepat ya, karena kita nggak bertanya dulu kenapa sepatu kamu berbeda, kenapa seragam kamu berbeda gitu kan. Kita harusnya bertanya dan kita sama-sama menemukan solusi. Ya kan, kalau misalnya Bu, saya tuh nggak ada uang untuk seragam, nah carikan solusi, misalnya pakai plasma, ya kan. Jadi ada pemecahan masalahnya gitu. Jadi kita tuh membantu siswa untuk menemukan solusi apa yang tepat untuk siswanya. Nah, ada juga yang kedua, kebutuhan tentang rasa kasih sayang. Ini paling banyak kasusnya di sekolah kita. Bapak Ibu pasti tahu ada si A, si B, si C misalnya. Dia nggak ada orang tuanya. Anak kalau nggak diawasin sama orang tua, kekurangan kasih sayang orang tua, pasti udah ada kasusnya yang motivasi belajarnya kurang sehingga dia nggak alfanya banyak, alfanya sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu gitu. Terus ada juga yang dia masuk tetapi kelakuannya masya Allah, tiap hari bikin kita guru ini kalau jaga gitu. Ada macam-macam ya kan Bapak Ibu ya. Yang inilah, yang nggak ngerjain tugas lah, yang ngerjain tugas tapi bullying temannya lah, ada yang macam-macam pokoknya. Nah, itu salah satunya adalah kekurangan kasih sayang orang tua. Nah, caranya gimana? Ya kita tanyakan ke anak itu, kenapa gitu? Pasti ada alasan dibalik dia mencari perhatian dalam hal negatif ya Bapak Ibu ya. Karena dengan seperti itu kan dia nanti dapat perhatian Bapak Ibu guru, misalnya ditegur sama Bu Eni atau ditegur sama Bu Lena, kan dapat perhatian ya. Nah, itulah sebenarnya yang dia cari gitu. Perhatian yang nggak dia dapat dari orang tuanya. Lanjut, kesenangan. Nah, karena ingin mencari kesenangan. Kemudian yang selanjutnya kebebasan, ingin mandiri, memiliki pilihan, dapat mencoba hal baru, dapat mengendalikan diri sendiri. Kayak misalnya diatur nih dalam peraturan kelas. Ada kan kita bikin peraturan kelas ini sebenarnya, kalau tadi kita belajar tentang keyakinan kelas, peraturan kelas itu sebenarnya tidak boleh ya Bapak Ibu, karena itu tidak disepakati bersama. Itu hanya satu pihak, hanya searah. Nah, itu nggak boleh. Kita tuh harus dua arah sehingga anak tuh punya komitmen untuk menepati gitu, untuk taat, untuk patuh gitu. Nah, karena nggak suka sama peraturan itu, karena tidak suka dengan peraturan itu, maka anak itu cenderung melakukan aksi-aksi untuk bebas.
bebas dari peraturan tersebut. Lanjut. Yang selanjutnya penguasaan tentang harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui. Nah, ini salah satunya kemarin ada juga kasusnya di P5 ya Bu ini ya. Ada kelompok yang slack itu apa ya? Nggak akur, tidak akur karena ada satu orang yang ambisi memimpinnya tuh keluar-keluar. Nah, itu artinya dia kekurangan kebutuhan dasar tentang penguasaan. Dia tuh jiwa pemimpinnya tinggi, tetapi nggak terpenuhi gitu. Akhirnya dia melampiaskannya dalam kelompok tersebut. Nah, sehingga sifat ingin mengatur dalam kelompok tersebut itu tinggi gitu. Dia ingin mengontrol segalanya. Nah, kontrol itu yang kadang-kadang nggak dipahami sama teman sebayanya. Karena nggak dipahami, jadilah permasalahan di dalam kelompok P5 itu. Tapi kemarin kita bisa selesaikan dengan baik ya. Satu tim dengan Bu Eni kemarin kita selesaikan dengan kita remuk bareng-bareng, bicarakan bareng-bareng supaya kelompok ini bisa berhasil sampai pameran produk gitu. Selanjutnya, nah kita kan belajar tentang posisi kontrol guru. Ini juga satu masukan yang luar biasa untuk kita semua. Untuk saya terkhususnya ya, karena saya udah belajar ini. Jadi selama ini kalau di SMA Negeri 2 Busang ini saya ditugaskan di sini dari 2021 sampai 2023, saya ini masih di batas sebagai penghukum. Karena saya ini orang yang harus bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana hitam, mana putih, gak ada abu-abu, gak boleh ada abu-abu. Nah, ternyata ini salah Bapak Ibu. Dalam restitusi itu kita harus menjadi teman untuk siswa supaya siswa itu mau bercerita tentang permasalahannya, tentang apa yang ada di hatinya, tentang apa yang mengganggu dia, sehingga posisi kita itu setara dengan anak. Kalau kita sebagai penghukum, posisi kita lebih tinggi dari anak. Anak itu kecil di bawah kita. Anak harus tunduk patuh dengan kita. Kamu nggak mau pakai seragam, nggak usah ditanya. Udah kamu tuh salah, kamu dapat poin. Atau kemarin kasus menggebrak ini ketika guru kumpul kemarin, nah udah dapat poin 25 poin, kamu salah. Nggak didengar dia kenapa melakukan itu, kita nggak mencoba bertanya apa masalahnya, apa latar belakangnya, langsung dihukum. Nah itu pada posisi penghukum. Kemudian pada pemberi rasa bersalah, misalnya ada anak nggak mengerjakan tugas, ayo kamu tuh mengerjakan tugas bla 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 bla, sehingga anak tuh merasa bersalah, merasa insecure, merasa kecil. Insecure apa insecure? Ya, nggak percaya diri, rendah diri gitu, minder. Nah, semakin udah hasil belajarnya tidak bagus, dibikin merasa bersalah, maka semakin susah dia untuk berkembang gitu. Selanjutnya sebagai teman. Nah, sebagai teman nih, kayak misalnya, ayolah kita sama-sama kerjakan ini. Nah, itu posisi sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, menyesuaikan, menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah dan atau mendapatkan hukuman. Jadi pemantau itu misalnya kamu nggak mengerjakan tugas ya, kamu tahu kan konsekuensi kalau tidak mengerjakan tugas. Nah, itu memantau anak untuk tahu konsekuensi apa yang dilakukan ketika bersalah gitu. Nah, ada hal yang menarik di sini ya Bapak Ibu, budaya positif. Bapak Ibu pernah nggak ngelakuin seperti ini sama anaknya? Kamu kalau nanti dapat 10, dapat 100, nanti ibu belikan mobil-mobilan. Pernah nggak seperti itu? Nah, pernah kan pastinya hampir semua orang tua ya. Saya yang punya anak gitu. Saya juga punya anak kucing tapi. Nah, Bapak Ibu tahu nggak apa
Iya. Maka dia akan kurang apa? Karakter apa? Iya. Mandirinya nggak ada. Dia nggak sadar dari dalam dirinya sendiri tuh nggak bisa sadar untuk memperbaiki diri itu kayak apa. Karena dia membutuhkan orang lain, membutuhkan motivasi eksternal dari luar, bukan motivasi internal. Tapi kalau dia sadar saya itu harus dapat nilai 100 atau saya itu harus belajar lebih giat untuk dapat nilai 100, nah itu kan beda lagi. Dia akan bisa menghadapi semua masalah dalam hidupnya sendiri dengan dirinya sendiri karena ada kesadaran diri di situ untuk menghargai dirinya sendiri. Misalnya saya tidak boleh datang terlambat karena saya ingin menjadi orang yang disiplin gitu. Itu kan menghargai dirinya sendiri. Misalnya seorang anak nih punya komitmen untuk nggak terlambat, bukan karena reward ataupun hukuman. Dulu saya juga percaya bahwa reward itu meningkatkan prestasi. Jadi setiap mungkin ujian nanti tawar menawar. Boleh nggak kalau ujian ini dapat peringkat 3 besar nanti dapat ini gitu. Tapi ternyata itu salah Bapak Ibu. Itu nanti akan merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Karena kalau hubungan mutualisme ini, reward dan tuntutan untuk berprestasi ini nggak terpenuhi, maka anak tuh akan kecewa, loh kok aku nggak dikasih sih? Ya nggak? Kan kita nggak selamanya punya uang terus untuk beli mobil-mobilan kan? Jadi nanti anak akan kecewa, berkecil hati, kemudian malah nggak mau lagi nih belajar karena kan nggak dikasih reward gitu. Lanjut, posisi yang diharapkan. Ini posisi yang diharapkan ada pada diri kita adalah posisi manajer. Posisi manajer itu mengajukan pertanyaan, menguatkan fakta, mengevaluasi diri, bagaimana menjadi lebih baik. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Tadi ada yang jatuh nih, ada yang terlambat. Kemudian saya tanya, kenapa kamu terlambat dengan intonasi yang nggak tinggi ya? Cuma sebagai teman aja nanya gitu. Tapi ada yang jatuh, udahlah terlambat aja, suruh aja dihukum gitu. Nah, kalau ini posisi kita berarti di mana? Jadi penghukum. Kalau ada yang melakukan kesalahan, kita harus bertanya dulu kenapa sih terlambat? Ada apa? Misalnya, atau apa yang dia lakukan? Kamu bangun jam berapa? Kemudian setelah kamu bangun kamu ngapain? Nah, kita kan ketemu nanti permasalahannya apa. Dan di situ kita nggak sebagai, kalau saya sih merasanya saya nggak sebagai guru dan siswa, tetapi sebagai teman gitu. Untuk bertanya alasan kenapa dia terlambat. Setelah itu kita cari solusi sama-sama gitu, supaya besok lagi dia nggak terlambat. Kalau kita cuma diamkan aja kemudian hukum aja sudah selesai. Nah, besok lagi dia kayak begitu lagi, besok lagi dia kayak begitu lagi. Selesai dengan hukuman misalnya nyapu, udah selesai. Tapi kan besok ulang lagi. Jadi akan nggak selesai siklusnya. Gitu. Lanjut. Nah, ini contoh kasusnya. Berdiri sambil hormat ke tiang bendera di lapangan upacara selama setengah jam. Ini nggak pernah diterapkan di sekolah kita ya. Saya dulu pernah waktu SMA terlambat, jadi harus berdiri di bawah bendera sama guru BK saya. Sampai sekarang ya nggak ada motivasi gitu. Saya percaya bahwa orang tuh kalau harus dihukum itu nggak akan lebih baik karakternya. Jadi Bapak Ibu jangan salah, kalau mau disiplin siswa dihukum aja, hukum suruh naik ini nggak akan ada yang berubah dari anak itu. Kalau Bapak Ibu hukum, misalnya ngajarin nggak ngerti, wah kamu tuh nggak ngerti, digituin emang anak bakal ngerti kan? Nggak akan ngerti juga, percuma gitu.
Kemudian pembuat rasa bersalah. Ibu kecewa sekali sama kamu. Kenapa kamu tidak memakai atribut lengkap? Nah, itu tadi yang bikin siswa insecure ya. Kemudian ini bersikap sebagai teman, boleh kamu kembali ke kelas, tapi besok lagi jangan seperti itu ya. Nah, kita sebagai teman ini sudah jauh lebih baik daripada kita menghukum. Kemudian sebagai pemantau, karena melanggar maka tahu konsekuensinya dan Bapak Ibu guru memantau anak tersebut untuk menepati konsekuensinya. Kemudian yang sebagai manajer, nah kalau sebagai manajer kita menanyai apa masalah kamu dan kita tanya bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan ini. Jadi solusi itu bukan datang dari kita Bapak Ibu, solusi itu datang dari anak. Kenapa harus datang dari anak? Karena itu nanti yang menumbuhkan keyakinan dalam dirinya. Ini gak cuma bisa diterapkan dalam sekolah, saya rasa ya. Di rumah pun bisa gitu, saya rasa. Tapi karena saya belum berumah tangga, jadi saya belum mencoba menerapkannya. Tapi saya rasa bisa loh. Bapak Ibu juga terapkan ke parenting, ke anaknya masing-masing. Jadi anak itu punya motivasi dari dalam dirinya sendiri, dari pemikirannya dia sendiri, dari kesadarannya dia sendiri untuk memperbaiki masalah, bertanggung jawab terhadap masalah yang dia ciptakan. Lanjut. Nah, ini adalah segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang saya bilang tadi bahwa membuat kesalahan itu wajar. Wajar, semua orang berbuat salah kok. Iya enggak? Semua orang berbuat salah. Tetapi ketika kita membuat kesalahan, kita tuh harus bisa secara mandiri bertanggung jawab. Benar enggak? Begitu juga sama siswa kita. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 fase Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu mendapatkan kasus siswa bermasalah, apapun masalahnya ya, kecil atau besar, atau kalau kita kan sering mengklasifikasi kesalahan berat dan kesalahan ringan. Nah, semua kesalahan itu bisa diatasi dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita tahu bertanya dulu kepada yang bersangkutan, yang salah ini, untuk distabilkan dulu identitasnya. Misalnya, saya dengar tadi dari guru piket bahwa kamu terlambat, misalnya. Kemudian setiap orang pasti melakukan kesalahan, termasuk terlambat itu kan sebuah kesalahan. Nah, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kita berusaha merangkul anak tersebut, merangkul anak yang salah tersebut untuk kembali ke jalan yang benar. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Bapak Ibu nggak boleh langsung, wah kamu ini salah, nggak boleh seperti itu. Tetapi Bapak Ibu tanyakan, kenapa sih kamu itu melakukan kesalahan? Kenapa sih kamu melakukan perbuatan itu? Nah, baru menanyakan keyakinan. Menurut kamu, perbuatan itu sesuai nggak dengan keyakinan yang kamu pegang? Ya, misalnya mungkin berkelahi tadi ya, sesuai nggak berkelahi itu dengan keyakinan kita gitu? Keyakinan itu yang dimaksud adalah keyakinan kelas yang sudah dibentuk di awal tadi. Kan tadi ada saling menghormati, saling menghargai, dan lain-lain. Ya. Selanjutnya, sudah selesai. Itu akhir dari sosialisasi budaya positif yang saya lakukan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Atau ada yang ingin menguatkan berbicara di sini, atau sharing juga permasalahannya. Kita di sini kan sharing-sharing aja ya. Mungkin punya kasus yang tidak terselesaikan, Bapak Ibu wali kelas nih biasanya. Ya.
Gimana silakan? Ya. Mintanya saya disuruh tugas belajar matematika untuk kalian. Dan seharusnya dihafal itu dari 1 sampai 10 dan 3. Akhirnya setengah-setengah berdiri. Kalau mau pintar, kalau mau tidak mau kena hukuman lagi, berani nggak besok? Jadi kita dikasih satu tantangan gitu kan? Ya Pak, siap Pak. Akhirnya teman yang cubit-cubit saya itu disuruh cubit satu-satu. Akhirnya saya lagi cubit mereka. Dan sebut saya hafal itu satu malam. Pokoknya harus hafal. Itu pengalaman saya waktu. Jadi yang diingat hukumannya apa pelajarannya nih? Harus bisa. Oh, Harus bisa. iya. Dalam satu hukum itu 2 kali. Iya. Jadi apa perasaan Bu Lena pada waktu itu apa? Kesal apa? Kalau kesal sih enggak, tapi inilah kita harus bisa Termotivasi ya? Termotivasi ya, dengan harus bisa. Saya tidak akan dukung lagi karena masalah ini. nah, itu namanya motivasi eksternal dengan dihukum. Tapi itu dampaknya bagi kita. Itu yang diingat biasanya hukumannya. Nah, pembelajarannya itu nggak diingat. Yang masuk dalam hati sanubari itu hukumannya sampai mukanya guru itu biasanya pasti kita ingat ya, Bapak Ibu ya. Saya juga pernah punya pengalaman seperti itu. Datang terlambat, jam 0 SMP saya SMP favorit, jadi ada jam 0 ada jam ke-14, masuk sekolah itu jam 5.45 Bapak Ibu. 5.45 itu udah masuk kelas karena jam 0. Nah, guru saya Pak Heru Kasida waktu itu namanya. Saya masuk, kamu jam segini baru datang, 6:30 saya Pak masuknya. Terlambat berarti sekitar 45 menit. Kamu jam segini baru datang. Ditanya memang, kenapa kamu baru datang? Saya nungguin bis Pak, bisnya terlambat. Saya bilang, bis kok ditungguin kata bapaknya. Ya harusnya kamu tuh naikin bukan ditungguin gitu. Ya keluar kamu. Nah, yang saya ingat itu di bagian keluar kamu. Aduh, saya udah semangat nih pagi-pagi. Jadi di Jawa itu kan jam 5:30 itu kan orang udah berangkat ke pasar gitu. Jadi penuh bis tuh Bapak Ibu. Ya, yang dari Jawa pasti tahu nih. Penuh apa namanya barang-barang orang mau ke pasar itu ya. Jadi kita harus nunggu giliran bis yang lain gitu. Nah, sampai sana motivasi saya hancur seketika karena tidak boleh ikut pelajaran. Nah, itu kesalahannya. Dan itu tersimpan dalam memori saya sampai umur saya segini. Itu luar biasa ya. Maka kita harus hati-hati sama tindakan kita ya Bapak Ibu. Karena kita menangani manusia. Manusia ini kan punya memori. Memori yang menyangkut dalam perasaannya itu akan dibawa bahkan sampai nanti umurnya 60 tahun itu akan teringat gitu. Jadi nggak boleh sembarangan kayak apa udah melakukan kesalahan hukum kayak gitu jangan gitu. Nanti kita yang akan kita yang tidak sengaja merusak mental anak tersebut gitu. Ya kan? Maka dari itu semoga materi tentang budaya positif ini menjadi masukan yang baik untuk saya, untuk Bapak Ibu semua, dan semoga menjadi arah perubahan yang ke arah yang lebih baik gitu untuk sekolah kita SMA Negeri 2 Pusat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita lihat, tidak pernah menjiwai kelakuan kita setiap hari dalam seperti itu. Ya, jadi keyakinan keras itu harus kita maknai, harus kita pegang setiap hari. Tahu ya keyakinan keras? Keyakinan keras itu supaya apa sih? Kenapa kita harus punya keyakinan keras? Ada menjadi lebih baik, ada lingkungan belajar kita menjadi nyaman. Itu makanya kita bikin keyakinan keras. Kira-kira anak-anak ini apa yang ingin diterapkan dalam kelas ini, kelas grup ini? Disiplin. Terus apa lagi? Berani dan setia. Dasar Dharma Pramuka yang mana kemarin habis kegiatan pramuka, jadi disiplin, berani dan setia. Apa lagi? Keren tadi ya. Kebersihan kelas, selfie. Apa lagi? Bertanggung jawab. Terus apa lagi? Dan dapat dipercaya. Dasar Dharma Pramuka ya. Terus apa lagi? Tepat waktu, disiplin. Terus apa lagi? Kerapian. Nah, kerapian tanda ya. Berarti sering nih ada anak-anak yang tidak rapi pakaiannya. Bajunya suka dikeluarkan. Bajunya suka dikeluarkan. Terus apa lagi? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga fasilitas kelas. Terus apa lagi? Menepati jam pelajaran. Masih ada ya beberapa yang terlambat ya, yang dari lonjol-lonjol nih. Masih sering terlambat Anda? Enggak ya, udah teratasi ya masalahnya kemarin ya. Kita sudah ngobrol sama sopir ferry ya. Apa namanya kalau yang menjadi sopir ferry ya? Nah, di sini Besi punya post-it. Kalian tuliskan peraturan atau keyakinan kelas yang ingin kalian terapkan di dalam kelas ini. Bebas, semuanya bebas berpendapat. Nah, setelah itu kalian bisa tempelkan di whiteboard ini. Kemudian nanti kita pilih mana keyakinan kelas yang akan kita sepakati, yang akan menjadi komitmen bersama. Nah, keyakinan kelas yang sudah disepakati, yang menjadi komitmen kita, nanti kita akan bikin di kertas apa nih? Kalau di sini namanya apa? Nah, kita akan hias di kertas HVS ini, kemudian kita tempel di kelas sebagai pengingat untuk diri kita supaya ketika setiap hari kita masuk kelas kita punya komitmen untuk menepati ini. Paham? Ada yang tanyakan? Gak ada? Bisa disiapkan pulpennya? Bikin peraturan yang mau kamu terapkan di kelas ini. Oke, semuanya sudah dapat post-it? Nah, waktunya berapa? 10 menit? Ya, 10 menit kalian bisa
Mbak kayak tahu. Yang sudah boleh ditempel di tempat. Kalau sudah ditempel boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Identitas, identitas. Belum? Sudah selesai? Betul. Oke, sudah semua? Ya. Kita bacakan. Bacakan dari pertama ya. Fani selalu menjalankan piket kelas dengan baik. Iya. Menjalankan piket kelas dengan baik. Berarti keyakinannya apa? Peduli. Peduli kebersihan. Ada yang bisa membantu saya? Untuk menuliskan nilainya. Boleh pakai post-it atau pakai video ya? Pakai video ya. Tapi bisa siapa yang tulisannya bagus kalau pakai video? Saya. Kita merumuskan peraturan, ini kan peraturan yang ingin kalian terapkan di dalam kelas ini. Nah, kita konversi peraturan itu ke dalam keyakinan kelas. Di sini kan ada selalu menjalankan piket kelas dengan baik. Berarti keyakinan kelasnya satu, Bersih. peduli, kebersihan kelas. Boleh ditulis satu, peduli kebersihan kelas. Terus membersihkan ini sama membersihkan kelas. Kita kelompokkan ya, yang membersihkan kelas sama membersihkan kelas. Ada lagi nggak yang membersihkan kelas? Membersihkan kelas. Ada lagi nih, punya Natalia Aren, membersihkan kelas. Rangga, kebersihan. Paling banyak nih kayaknya. Cornelius, menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih. Jadi keyakinannya apa nih? Peduli terhadap kebersihan kelas. Terus ada lagi menjaga fasilitas kelas. Alvino, kalau menjaga fasilitas kelas berarti keyakinannya apa? Bertanggung jawab. Tulis di situ keyakinan kelas yang kedua yang ingin
ini kira-kira menjaga fasilitas kelas ada Reno. Menjaga fasilitas kelas seperti sapukan dan lain sebagainya. Panya Sapitri. Menjaga kebersihan kelas, merawat kelas tetap bersih. Bertanggung jawab. Dah? Tanggung jawab yang kedua ya. Kita lanjut lagi yang ketiga. Sopan. Sopan. Dan tahu salah satu contoh perilaku sopan ya? Reno? Menghormati pada yang lebih tua, itu nilai kesopanan. Ada lagi? Jadi kalau bertemu orang yang lebih tua, gimana sebaiknya? Saling sapa. Kalau perempuan sama perempuan, terus selain itu, dimanapun tempatnya ya harus disapa. Jangan ketemu nanti lagi beli sayur, ketemu, ih gak kenal. Apalagi yang suka beda penampilan. Kalau suka beda penampilan tuh ketemu dia sih sembunyi ditutup mukanya, nggak kelihatan. Apalagi yang perginya sama kakak-kakakan. Itu biasanya ketemu dia sih sembunyi di balik punggungnya. Itu kan kakak kamu kan? Nah, berarti nilai keyakinan kelas yang ingin kita sepakati adalah kesopanan. Yang ketiga ya. Kesopanan. Selanjutnya ada dari Kevin. Kevin disiplin, berani dan setia. Berarti nilai keyakinan apa yang ingin dia
sistem keyakinan kelas. Kami sudah menyepakatinya bersama dan akan menerapkannya bersama. Adapun poin-poinnya itu kebersihan, kesopanan, dan tanggung jawab. Semua itu akan kami terapkan agar kami itu bisa lebih tertuju pada itu. Perkenalkan, nama saya Fani Aulianti Sulistyo. Saya siswa SMA Negeri Dabusa. Pada hari ini kami telah merumuskan keyakinan kelas, dan di sini kami mendapat poin-poin, yaitu ada kebersihan kelas, kedisiplinan, kesopanan, dan bertanggung jawab. Dan di sini kami bisa bisa menerapkan, yaitu kita harus menjaga kebersihan kelas kita bersama agar bisa belajar lebih